Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 9 April 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat di dalam pertama Yohanes 2 ayat 18 sampai dengan yang ke-28. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah sedia memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu untuk menuntun kami menjalani hari karunia Tuhan hari ini. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja dalam hati kami. Demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 28. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang benar berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dan yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta,
Dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, melalui bacaan kita tadi diberi tema waspadailah penipuan, kanandai tupak pakena. Apa yang terbesit di benak kita tatkala mendengar kata antikristus? Mungkin yang terbayang adalah adanya orang-orang yang berlaku kejam terhadap umat Kristen. Barangkali yang kita ingat adalah penganiayaan dan penghambatan terhadap para pengikut Kristus. Ingatan dan bayangan yang demikian tentu tidak keliru. Namun demikian, kita perlu melihat dan menyadari bentuk dan wujud lain. Sebutan antikristus tidak hanya menunjuk kepada orang yang menentang Kristus. Kata anti dalam bahasa Yunani memang arti dasarnya adalah melawan atau menentang. Tetapi kata itu juga bisa berarti di tempat. Jadi, antikristus bisa berarti di tempat Kristus atau mengambil tempat Kristus. Sebutan antikristus hanya digunakan oleh penulis surat Yohanes, baik Yohanes pertama dan 2 Yohanes. Meski demikian, apa yang dimaksudkan dalam sebutan atau istilah itu muncul pada bagian kitab lain dengan sebutan yang berbeda. Misalnya, sebutan pembinasa keji terdapat dalam Markus pasal 13 ayat 14. Mesias palsu di dalam Matius 24 ayat 24. Seekor binatang di dalam Wahyu pasal 13 ayat 1. Di tengah kehidupan orang Kristen yang disapa penulis surat Yohanes sebagai anak, kadang tersebar ajaran yang menyangkal kealahan Yesus dan menolak sebutan Bapa untuk Allah. Ada anggota jemaat yang memisahkan diri dan sedang memalsukan pengajaran tentang Kristus atau mengembangkan kristologi yang salah atau palsu. Mereka itulah yang mesti diwaspadai. Lalu bagaimana membedakan yang palsu dan yang asli? Yang paling mungkin adalah dengan melihat apa yang terjadi dengannya ketika digunakan atau ketika sesuatu itu berada dan bergerak dalam konteks tertentu. Kayak atom asli dan kaca yang tidak asli akan ketahuan kalau digunakan. Tetapi kalau ia dibenturkan dengan benda keras, yang asli pasti lebih tahan. Kalaupun keduanya pecah, pasti bentuk pecahannya berbeda. Jelaslah bahwa pengamatan sepintas dengan mata kepala tidak bisa sampai pada menyimpulkan mana gelas yang asli. Kita gampang tertipu dengan pengamatan sepintas. Tertipu dalam hal-hal yang sepele tentu tidak berakibat fatal. Tetapi dalam perkara iman sangatlah fatal. Karena itu waspadalah, yang palsu dan menyesatkan boleh jadi adalah mereka yang seolah-olah bagian dari kita, padahal bukan. Amin. Mari kita satu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, waktu yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami telah mendengar firman-Mu. Materaikan dalam hati kami, agar firman-Mu kami selalu hidupi dalam menikmati hari-hari karunia Tuhan. Kami rindu mendoakan saudara-saudara kekasih kami yang mungkin saat ini menghadapi berbagai macam pergumulan. Hanyalah padamu Tuhan, kami mohon pertolongan. Jawablah doa kami seturut kehendak-Mu. Dan bagi yang bersyukur dalam berbagai macam sukacita, sempurnakan sukacita mereka, karena semua itu adalah anugerah dan kasih sayang Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Lahiroi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.